Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Putri Salihah dari kelas 12 Farmasi 1. Di sini saya akan membahas tentang contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Salah satunya yaitu korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang biasanya dilakukan oleh pejabat politik, baik politisi maupun pegawai negeri. Ternyata, jika kita melakukan sebuah korupsi, itu sama saja kita sudah melanggar 3 kewajiban warga negara, yaitu kewajiban untuk menghormati orang lain, kewajiban untuk membela negara, dan yang terakhir, kewajiban ikut serta demi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Ditandatanganinya Konvensi PBB untuk melawan tindakan korupsi, yaitu United Nations Convention Against Corruption pada tanggal 9 sampai 11 Desember 2003, yang dijadikan sebagai momentum ditetapkannya Hari Anti Korupsi Internasional, yang juga turut diperingati di Indonesia pada tanggal yang sama. Indonesia juga mengambil bagian turut serta dalam pemberantasan korupsi skala global dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sebagai ratifikasi Konvensi PBB. Bahkan jauh sebelum ditandatanganinya ratifikasi dalam undang-undang tersebut, Indonesia telah membuat suatu perundangan anti korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang lalu direvisi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta diubahnya kembali menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, Satuan Kerja Anti Korupsi juga dibentuk berlandasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sekaligus pembentukan Pengadilan Khusus Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi bisa merugikan negara dan juga rakyat, bahkan sampai triliunan rupiah, yang dapat berdampak pada menghambatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Korupsi yang terjadi di negara kita itu bukan hanya yang bersifat penggelapan dan penyimpangan uang dalam jumlah yang besar oleh para pejabat, tetapi juga pengutipan sejumlah uang dengan dalih memperlancar urusan pelayanan publik. Dan ini dialami masyarakat serta belum mendapatkan perhatian yang serius. Kurangnya ketegasan aparat pemerintah dalam menyikapi hal ini memakan salah satu penyebab dari masalah ini. Masalah mental dan lingkungan penyebab korupsi yang sudah mengakar sejak dulu sebenarnya bisa didobrak bermulai dari ketaatan para aparat serta kembali mengingatkan peraturan perundangan yang sudah berlaku. Bagaimana solusinya untuk melawan tindakan korupsi? Yang pertama, dengan menegakkan supremasi hukum yang tidak diskriminatif dan adil kepada semua orang. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme di lembaga pertahanan maupun keamanan negara. Dan yang terakhir, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti KPK. Sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.